Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Star Slam Dataken volume 11 part 30. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Johan meminta Jirat untuk memanggil tuan itu, atas desakan Johan, seseorang mulai bergerak. Melihat Jirat seketika, semua wajah anggota dewan menjadi pucat. Johan adalah pemimpin Apotes of Fortes. Jadi Johan tidak terikat hanya dengan Gavad, tapi juga dengan Apotes of Fortes. Ketua dewan bertanya, jadi apa yang Johan Dono rencanakan? Johan menjawab, ini keinginan terakhir dari pemimpin kita, Penatua Gembel. Johan tertawa, percaya diri akan rencananya. Johan berkata, ayo Gradono, kita ubah tempat ini menjadi neraka. Pada saat itu juga, anggota dewan menyadari bahwa Johan adalah pengkhianat. Penghalang kota sudah ditembus. Memahami situasi, anggota dewan nampak putus asa. Dengan dorongan Jirat, wanita bernama An mulai merapal mantra pemanggilan Devil Summon. An adalah pemimpin Grand Rebellion dan Sephiroth Wilder. Sihir pemanggilan An bukanlah roh yang dipanggil, melainkan sosok dewa yang dipuja Rasul Verte. Portal gelap berbentuk oval muncul. Makhluk kuat dengan kekuatan murni melintasi gerbang dan melangkah ke depan. Wanita cantik dengan rambut hijau berpakaian pelayan berwarna merah tua. Semua anggota dewan memahami kecantikan wanita ini benar-benar malapetaka, berbeda dengan penampilannya yang anggun. Semua anggota dewan yakin wangi-wanginya wanita ini berbau malapetaka yang terpancar di seluruh tubuhnya, dan dia dimenpir Mizari. Di tengah kekacauan, Johan tersenyum puas. Jadi Johan adalah salah satu dari 5 ketua. Karena Gavan tewas, kini tinggal 4. Seperti Gembel rusak, Pangeran Jidre, Raja Dolan, dan Johan Rostea. Jadi ketiga orang punya tugas masing-masing, terkecuali Raja Dolan. Tugas Pangeran Jidre menghancurkan penghalang pertahanan wilayah utara Gracia dan membiarkan iblis alam beku utara menyerang. Sedangkan Johan menyabotase penghalang pertahanan yang melindungi Gracia dan membunuh anggota penting Dewan Barat. Jika mampu, Johan berencana akan membunuh delegasi Jura Tempest dengan menggunakan Mizari. Jadi rencana Johan yang benarnya, Johan dan Gembel ingin Tempest dengan alam beku utara saling bertarung, karena Mizari akan membunuh delegasi dari Jura Tempest. Dengan datangnya Mizari, Johan percaya diri umat manusia akan terjumus dalam kekacauan. Johan bersekutu dengan Rasul Forte itu hanya untuk memanggil dewa yang dipuja Rasul Verte. Kembali ke aula pertemuan dewan. Misi Johan telah selesai, sedangkan Rasul Verte telah mencapai ambisi mereka, karena dewanya Mizari telah menjawab panggilan mereka. Bagi Johan, Mizari lebih menakutkan dari Raja Iblis. Mizari tidak akan susah payah untuk menghancurkan Gracia. Dengan puas, Johan memandang sekeliling ruang pertemuan. Pada menit berikutnya, Johan bertanya-tanya dan terkejut. Ada apa dengan keduanya? Johan ingat Testarossa dan Mos delegasi Jura Tempest. Namun kenapa Testarossa masih duduk manis dengan senyum yang anggun? Testa berkata, jadi seperti itu Johan Dono, skema yang menarik. Apakah Anda akan menjerumuskan dunia ini ke dalam kekacauan dan peperangan? Ekspresi Testa membuat Johan kesal. karena betapa santainya
sikap Testa. Bahkan dalam keadaan menghadapi Mizari, Johan berkata kepada Testa, "Anda tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan Anda. Bahkan Anda belum tahu kekuatan musuh yang sebenarnya. Ketidaktahuan itu akan menghancurkanmu. Kau akan menangis dan memohon belas kasihan." Hanya dengan membayangkan Testa menangis memohon belas kasihan, Johan dipenuhi kebahagiaan. Testa membalas ocehan Johan, "Sungguh menggelikan, rencanamu sudah gagal saat aku diangkat menjadi atasan militer." Johan berkata, "Apa yang kau bicarakan? Omong kosong apa itu?" Dengan semangat, Johan memastikan momen di mana Testa akan menangis dan putus asa. Salah satu anggota dewan meminta Testarossa untuk melarikan diri. Testa berkata, "Ara, apa yang harus aku katakan kepada Rimuru sama jika aku melarikan diri?" Wilayah barat pemahaman tentang iblis kurang mendalam. Yang mereka tahu hanya puncak gunung es. Saat menetap Mizari, para anggota dewan tidak tahu spesiesnya. Mereka hanya tahu bahwa bawahan Gi Crimson mereka simbol dari malapetaka. Seandainya ketua dan anggota dewan tahu dan mengenal iblis, hati mereka akan putus asa saat Mizari muncul. Ketua dewan sangat memohon kepada Testarossa agar memberitahu Raja Iblis Rimuru bahwa bawahan Gi Crimson telah menginvasi wilayah kita. Ketua dewan memiliki harapan cerah. Meskipun itu kecil, dia telah melihat Raja Iblis Rimuru. Dengan kedua matanya, dia mempercayai Raja Iblis Rimuru. Melihat ketua dewan, Testa tersenyum, dan itulah alasan kenapa aku di sini. Meski demikian, anggota dewan tetap bingung dan tidak mengerti apa maksud kata-kata Testarossa. Johan juga merasa sama saat melihat ketenangan Testarossa. Johan berkata, "Kiradono sudah waktunya untuk memeriksa kenyataan." Namun Kirat yang disuruh Johan juga merasa bingung dengan pemandangan ini. Kenapa Mizari sama belum bergerak? Kirat mulai bingung. Kirat bersiap mundur jika kesempatan itu ada. Kirat berencana melarikan diri dengan An yang pingsan karena telah memanggil Mizari. Jadi rencana Kirat ingin mengorbankan semua orang yang ada di sini kepada dewa mereka, Mizari. Merasa berkontribusi sebagai anggota Rasul Verte, Kirat berharap akan bergabung dengan Dewa Mizari di barisan depan, dan itulah rencana Kirat. Namun segalanya telah berubah saat Mizari muncul dan hanya diam menatap Testarossa. Pada akhirnya Mizari memutuskan untuk berbicara. "Luar biasa, Blank, bagaimana kau bisa mendapat tubuh?" Testa berkata, "Ara, panggilan itu sangat menyedihkan. Seseorang telah memberiku nama yang indah, Testarossa. Dan apakah kamu tidak suka jika aku memanggilmu Iblis Hijau? Mizari, Anda baik sekali. Jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menyapaku. Aku tidak akan kalah darimu dalam keadaan ini. Namun itu akan lucu jika kau mencoba melawanku." Mizari berkata, "Kau tidak hanya mendapat tubuh, tapi juga mendapat nama." Mizari berpikir, Testarossa berevolusi menjadi Demon Peer sepertiku. Untuk saat ini, Testa tidak diuntungkan karena baru berevolusi. Walaupun baru berevolusi, Testa juga bertempur. Sedangkan Mizari hanya menangani urusan administrasi sebagai bawahan G sesama primordial. Kita telah berjuang sendiri untuk mendapat kekuasaan. Dengan kata lain, walaupun Testa baru berevolusi dan Mizari sudah lama berevolusi, tidak ada cara jelas untuk membandingkan kekuatan mereka. Terlebih lagi, ada Moss di sini. Moss lebih kuat dari semua bawahan ketika gadis iblis. Mizari bersikap tenang mencoba memahami kekuatan musuh. Mizari berkata, "Targetku bukanlah kamu, melainkan menghancurkan penghalang Ingracia. Saya pikir saya sudah sampai mencapai tujuan." Testa berkata, "Ara, apa kau mencoba untuk melarikan diri?" Mizari berkata, "Memang hidupku adalah milik Gisama.
dan ini bukanlah sesuatu yang saya pilih dengan kemauanku sendiri. Aku tidak akan membuat alasan ketika kamu dikalahkan. Dan itu kalimat Mizari sebelum menghilang. Melihat kejadian ini, Kirat hanya bisa menelan ludah. Saat dewanya, eksistensi tertinggi menghilang. Makhluk tertinggi yang terkalahkan Maha Kuasa diusir hanya dengan wanita berparas cantik. Kirat tak terima dengan kenyataan ini. Kirat bingung. Tidak mungkin kau membuat dewa kami pergi. Tanpa menyadari sesuatu, Kirat mengayunkan pedangnya ke arah Drestarosa. Kemampuan dan keterampilan Kirat tidak dapat dilihat manusia pada umumnya. Namun bagi seseorang seperti Drestarosa, Kirat terlalu lemot. Dentuman pedang terdengar. Pada saat itu juga pedang Kirat hancur menjadi dua saat ditepis Mos. Testa berkata, "Jangan bunuh dia, Mos." Hal itu juga berlaku untuk Johan. Mos berkata, "Tapi orang ini telah menghina Testa sama." Testa berkata, "Apakah kamu memintaku untuk mengulanginya?" Seketika Mos berlutut dan minta maaf. Sebenarnya sifat Testa egosentris. Setelah menjadi bawahan Rimuru, Testa ingin berubah menjadi orang baik, menjalankan perintah tanpa mengecewakan Rimuru sama. Hal itu juga berlaku untuk Carrera dan Altima. Beberapa jam setelah kejadian, Johan dan para tentara ditangkap. Kirat dan gadis bernama An pun sama. Kirat akhirnya berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Memahami setelah kalah dari Mos, Kirat ingat dengan percakapan Testa dan Mizari. Perlahan-lahan mulai menyerap sebelum Kirat menyadari sesuatu. Kirat ingat dengan sebutan Blank yang disebut dewannya Mizari. Kirat pun sadar. Nama Blank mengacu pada iblis primordial putih. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.